Teman-teman, siapa yang suka makanan manis, gurih, atau berlemak? Gula, garam, dan lemak atau GGL memang membuat makanan lebih enak, tapi tahukah kalian bahwa konsumsi berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan? Yuk, kita pelajari bersama cara mengonsumsi GGL dengan bijak. Apa sih GGL itu? Gula, garam, dan lemak termasuk dalam unsur zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang terbatas. Kelebihan asupan ketiga unsur zat gizi ini dapat mengganggu proses metabolisme tubuh. Gula, garam, dan lemak dalam makanan sering digunakan sebagai pengawet alami, yaitu menjaga makanan agar tahan lebih lama dan tidak rusak oleh pencemar seperti kuman dan jamur. Di samping itu, fungsi gula, garam, dan lemak dalam makanan adalah sebagai pemberi rasa sehingga hidangan memiliki rasa yang lezat untuk dinikmati. Gula memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Gula adalah sumber karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa darah. Gula biasanya digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan atau minuman atau visualisasi gula. Gula dikategorikan menjadi gula sederhana dan gula kompleks. Gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari adalah gula sederhana, yang hanya mengandung karbohidrat seperti gula merah maupun gula pasir. Sedangkan gula kompleks adalah kelompok gula yang mengandung zat gizi lain selain karbohidrat. Baik gula sederhana maupun gula kompleks semuanya adalah sumber karbohidrat yang oleh tubuh akan diolah menjadi glukosa. Glukosa inilah yang akan menjadi sumber energi dan makanan bagi sel-sel tubuh, terutama jaringan otak. Nah, berapakah nilai kalori gula? 1 gram gula sama dengan 1 gram karbohidrat atau setara dengan 4 kilokalori. Apa saja makanan yang mengandung atau bersumber gula? Makanan bersumber gula antara lain berbagai jenis gula padata seperti gula pasir dan gula merah, sirup, madu, selai, minuman kemasan berpemanis, es krim, susu, buah-buahan seperti durian, rambutan, dan lainnya. Tapi tahukah kamu bahwa terlalu banyak mengonsumsi gula dapat berdampak buruk bagi tubuh kita? Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, diabetes mellitus, bahkan penyakit ginjal di masa depan. Ketika tubuh mengonsumsi terlalu banyak gula, produksi insulin, yaitu hormon yang berfungsi mengubah gula menjadi energi, dapat terganggu, sehingga menyebabkan kondisi yang disebut resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kegemukan atau obesitas, serta penyakit diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang bisa memicu berbagai komplikasi lainnya. Jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes dapat mengganggu fungsi organ tubuh penting lainnya, seperti jantung, ginjal, dan organ vital lainnya. Maka dari itu, untuk hidup yang lebih sehat, yuk kurangi konsumsi minuman manis, hindari camilan tinggi gula, dan pilihlah camilan sehat yang lebih baik untuk tubuh kita. Garam adalah salah satu bumbu dapur yang sangat umum dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, garam berbentuk kristal kecil berwarna putih, dan unsur utamanya adalah ikatan antara natrium atau sodium dengan klorida, yang dikenal dengan rumus kimia NaCl. Natrium klorida ini ternyata dibutuhkan oleh tubuh manusia, meskipun hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Fungsinya cukup penting, antara lain untuk membantu mengatur kandungan air dalam tubuh, mendukung proses transmisi impuls saraf ke otak, serta berperan besar dalam proses kontraksi dan relaksasi otot-otot tubuh kita. Selain manfaat fisiologisnya, garam juga memberikan rasa gurih dan meningkatkan cita rasa makanan, sehingga masakan terasa lebih lezat dan nikmat. Tidak heran, hampir setiap masakan, dari yang sederhana sampai yang mewah, pasti membutuhkan sedikit tambahan garam. Bahkan, dalam beberapa budaya, garam dianggap sebagai simbol kesucian dan digunakan dalam berbagai upacara adat.
Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, kita tetap perlu berhati-hati. Karena jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak terkontrol, garam justru bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kelebihan asupan garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, yang dalam jangka panjang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, kalau kebanyakan garam, sebenarnya apa sih yang bisa terjadi pada tubuh kita? Tahukah kamu? Konsumsi garam yang berlebihan ternyata bisa berdampak serius bagi kesehatan tubuh kita. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan tekanan darah yang bisa berisiko menyebabkan hipertensi, stroke, dan gangguan jantung di kemudian hari. Ketika tubuh menerima terlalu banyak garam, jumlah natrium dalam sel pun ikut meningkat. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Cairan yang masuk ke dalam sel secara berlebihan akan menyebabkan diameter pembuluh darah arteri mengecil. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Inilah yang kemudian menyebabkan tekanan darah meningkat, atau yang kita kenal sebagai hipertensi. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, kerja jantung akan semakin berat dan melemah seiring waktu. Risiko terjadinya serangan jantung dan stroke pun menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Yuk, mulai sekarang kita batasi konsumsi makanan tinggi garam demi menjaga kesehatan jantung dan tubuh kita secara keseluruhan. Tahukah kamu kalau lemak itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita? Ya, lemak bukanlah musuh, selama kita tahu jenis dan jumlahnya. Lemak adalah salah satu dari 3 nutrisi makro penting selain karbohidrat dan protein. Fungsinya sangat beragam, mulai dari memberikan energi, membantu penyerapan vitamin-vitamin larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K, hingga membentuk struktur sel-sel tubuh serta menjaga fungsi organ-organ vital kita, seperti jantung dan otak. Tapi tidak semua lemak itu sama. Ada lemak sehat yang sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti lemak tak jenuh. Lemak ini bisa ditemukan dalam makanan seperti alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak seperti salmon dan sarden, serta minyak zaitun. Lemak tak jenuh dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menjaga kesehatan jantung. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh umumnya ditemukan dalam daging berlemak, produk olahan susu, dan makanan cepat saji. Sedangkan lemak trans sering tersembunyi dalam gorengan, margarin, kue-kue manis, dan makanan kemasan. Jika dikonsumsi berlebihan, lemak jahat ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan berbagai gangguan metabolik lainnya. Jadi, penting bagi kita untuk cermat dalam memilih sumber lemak. Pilihlah makanan dengan kandungan lemak tak jenuh yang menyehatkan, dan batasi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Gaya hidup sehat bisa dimulai dari pilihan makanan sehari-hari. Yuk, jaga asupan lemak kita agar tubuh tetap bugar dan sehat. Tahukah kamu bahwa lemak jenuh dan lemak trans dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan? Jenis lemak ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang pada akhirnya berisiko menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti obesitas, penyakit jantung, dan stroke. Tak hanya itu, konsumsi lemak berlebihan juga dapat memicu peningkatan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi atau hipertensi bisa mengganggu fungsi organ-organ penting dalam tubuh kita, seperti jantung dan ginjal. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu bisa sangat berbahaya dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Lemak juga berperan dalam peningkatan risiko obesitas dan diabetes. Ketika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi lemak dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, berat badan pun bisa naik secara drastis.
kita menjadi overweight, bahkan obesitas, dan itu membuka jalan bagi munculnya penyakit-penyakit kronis. Untungnya, kita bisa mengambil langkah pencegahan sejak sekarang. Mulailah dengan memilih sumber lemak yang lebih sehat, seperti lemak dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Jangan lupa untuk rutin berolahraga, karena aktivitas fisik membantu membakar lemak, menjaga berat badan ideal, serta membuat tubuh kita tetap sehat, kuat, dan bugar. Agar tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal, kita harus bijak dalam mengonsumsi GGL, yaitu gula, garam, dan lemak. Meskipun ketiganya dibutuhkan oleh tubuh, konsumsi yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membatasi asupan GGL agar terhindar dari risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Untuk membantu kita mengontrol konsumsi GGL, ada baiknya mengikuti rumus 4-1-5. Artinya, kita disarankan untuk mengonsumsi maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak jenuh per hari. Tentunya, kita juga harus lebih selektif dalam memilih camilan. Alih-alih memilih camilan manis yang tinggi gula, cobalah menggantinya dengan buah-buahan segar yang kaya serat dan vitamin. Selain itu, untuk camilan yang lebih asin, kita bisa memilih sayuran rebus atau keripik sayuran sebagai pengganti makanan yang mengandung banyak garam. Dan, untuk lemak, pilihlah sumber lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun, daripada mengonsumsi lemak jenuh yang banyak terdapat dalam makanan olahan. Dengan kebiasaan mengonsumsi GGL secara bijak, kita bisa menjaga tubuh tetap sehat dan energi. Yuk, mulai sekarang, pilihlah makanan sehat dan perhatikan asupan GGL kita setiap hari. Sebelum membeli makanan kemasan, cek labelnya. Pilih yang rendah gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat. Teman-teman, ini adalah contoh makanan yang memiliki kadar garam, gula, dan lemak yang tinggi. Minuman bersoda, burger, keju, sosis, nugget, mayonaise adalah contoh makanan dengan kandungan garam, gula, dan lemak yang tinggi. Makanan tinggi juga terdapat pada beberapa makanan tradisional seperti gudeg, kolak biji salak, lontong sayur, opor ayam, sop konro, soto Betawi, dan gulai tunjang. Ingat GGL, ingat angka 415 per orang per hari. Untuk mengganti makanan yang tinggi GGL, kita bisa mulai dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung berbagai macam vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bagi remaja, konsumsi buah dan sayur yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan yang sehat. Jika kebutuhan gizi mereka tercukupi, pertumbuhan fisik dan mentalnya akan berjalan dengan baik, dan mereka akan lebih terhindar dari berbagai penyakit. Beberapa manfaat besar yang bisa kita dapatkan dari rutin mengonsumsi buah dan sayur antara lain, pertama, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, yang sangat membantu dalam kegiatan belajar atau pekerjaan. Kedua, buah dan sayur membuat tubuh terasa lebih segar dan penuh energi. Ketiga, serat yang ada dalam buah dan sayur sangat baik untuk melancarkan buang air besar. Dan yang keempat, konsumsi buah dan sayur juga dapat mencegah penyakit, terutama penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Untuk mendapatkan manfaat optimal, kita disarankan untuk mengonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur setiap hari, baik dalam bentuk potongan maupun mangkuk. Ini akan membantu tubuh tetap sehat dan bugar. Namun, ingat juga, aktivitas fisik sangat penting. Cobalah untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar tubuh tetap aktif dan sehat. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan manfaat luar biasa dari mengonsumsi buah dan sayur?
Yuk, biasakan diri untuk makan lebih banyak sayur dan buah setiap hari demi tubuh yang lebih sehat dan bugar. Jadi teman-teman, konsumsi GGL harus bijak. Batasi asupan gula, garam, dan lemak, cek label nutrisi sebelum membeli makanan, dan perbanyak konsumsi buah dan sayur serta beraktivitas fisiklah setiap hari. Sehat itu keren, yuk mulai hidup sehat dari sekarang.